Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 5 mata kuliah ekologi perairan. Nah, di sini kami beranggotakan 9 orang akan menjelaskan dan juga menceritakan kegiatan kami selama praktikum lapang mata kuliah ekologi perairan. Praktikum lapang ekologi perairan terdapat 5 acara, yaitu acara yang pertama ada morfologi sungai, acara yang kedua ada keanekaragaman ikan, acara yang ketiga ada makrobentos, acara keempat ada perifiton, acara kelima ada kualitas air. Oke, untuk itu terus ikuti video kami ya, jangan sampai ketinggalan. Bye-bye. Dadah! Halo, perkenalkan saya Rida Aryani dengan NIM L1A022047. Halo, selamat siang. Perkenalkan, saya Gematun Serdito dengan NIM L1A022048. Halo, perkenalkan nama saya Dinda Lestari dengan NIM L1A022050. Hai, perkenalkan nama saya Wahyu Widiastuti dengan NIM L1A022052. Perkenalkan, nama saya Lisna Hatta Tamu Bolon dengan NIM L1A022059. Perkenalkan, nama saya Riana Siti Handayani dengan NIM L1A022062. Nama saya Adi Sesuai dengan NIM L1A022069. Perkenalkan, nama saya Putri Aura Fatihah Primasih Prantri dengan NIM L1A022074. Halo, perkenalkan, aku Dita Amali Fitriani dengan NIM L1A022075. Acara 1 yaitu morfologi sungai. Tujuan dari praktikum ini yaitu mengukur morfologi sungai beserta pengaruh morfologi sungai terhadap biota. Alat dan bahan yang dibutuhkan untuk praktikum ini yaitu yang pertama meteran, yang kedua tali 10 meter, yang ketiga pelampung, yang keempat tiang panjang berskala, yang kelima stopwatch, dan yang keenam kamera. Praktikum kali ini kita ada di Sungai Kranji. Sungai Kranji ini terletak di tengah kota Purwokerto dan memiliki luas sekitar 20 km persegi. Cara kerja acara pertama, yaitu yang pertama-tama kita harus mengukur sungai menggunakan meteran. Setidaknya kita harus punya 3 titik untuk lokasi sampling dalam mengukur sungai. Nah, dalam mengukur sungai sendiri, kita harus mengutamakan sungai yang ukurannya berbeda-beda. Yang kedua, ukur kedalaman sungai menggunakan tiang panjang berskala. Kedalaman diukur sesuai dengan masing-masing 3 titik lebar sungai yang sudah diukur sebelumnya. Kedalaman diukur pada bagian pinggir sungai dan tengah sungai. Yang ketiga, ukur kecepatan arus menggunakan pelampung atau botol yang diikat dengan tali 10 meter. Catat waktu yang diperlukan tali hingga renggang sempurna. Hitung kecepatan arusnya dengan satuan meter per second. Yang keempat, hitung nilai debit air sungai. Yang kelima, hitung nilai persentase tutupan kanopi dengan menggunakan kamera yang dihadapkan ke atas. Acara kedua ini membahas tentang keanekaragaman ikan. Ikan merupakan salah satu keanekaragaman hayati yang menyusun ekosistem sungai. Keanekaragaman tersebut berperan sebagai kestabilan ekosistem, sumber plasma nutfah, dan sumber ekonomi. Hilang atau punahnya salah satu keanekaragaman yang ada di suatu perairan dapat menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem. Dari praktikum acara keanekaragaman ikan ini memiliki 2 tujuan. Yang pertama, mahasiswa dapat mengidentifikasi morfologi ikan di hulu, tengah, dan hilir. Dan yang kedua, itu ada mahasiswa mampu mengetahui keanekaragaman ikan Sungai Kranji dan Sungai Banjaran. Tetapi untuk kali ini kita mendapatkan di Sungai Kranji. Alat dan bahan yang digunakan pada acara keanekaragaman ikan ini ada 7. Yang pertama, ikan hasil tangkapan Sungai Kranji. Kedua, kantong plastik. Ketiga, block. Keempat, alat tulis. 5, nampan. Yang keenam ada timbangan. Dan yang terakhir ada penggaris. Sampel keanekaragaman ikan pada praktikum kali ini kita ambil dari pasar ikan di Beji. Setelah sebelumnya melakukan wawancara dengan warga sekitar yang tinggal di wilayah yang dekat Sungai Kranji. Terdapat ikan mujair, tawes, nila, benter, dan ikan nilem yang menjadi komoditas di Sungai Kranji menurut Bapak Eri yang menjadi narasumber kami. Ikan-ikan tersebut kemudian tidak diawetkan karena pengambilan data dilakukan segera setelah ikan didapatkan. Data ikan yang didapatkan dengan mengukur dan menimbang ikan.
Kami menaruh ikan yang sebelumnya telah dimatikan dengan cara menusukkan jarum ke otak ikan. Selanjutnya, ikan ditaruh pada block dan bagian sirip ikan dilebarkan lalu ditusuk dengan jarum pentul agar pola siripnya terlihat. Ikan kemudian diukur dengan penggaris untuk diambil data panjang standar serta panjang totalnya. Setelah itu, ikan dapat difoto sebagai dokumentasi. Ikan kemudian ditimbang untuk diambil data berat ikan. Ikan pada ekosistem perairan dapat berperan sebagai pemangsa dan pengendali populasi, serta menjaga rantai makanan. Ikan dapat menempati posisi sebagai konsumen tingkat 1 yang memakan langsung tumbuhan maupun fitoplankton dan dapat menjadi konsumen tingkat 2 yang memakan organisme lain secara karnivora. Ikan juga dapat berperan dalam siklus nutrisi di perairan dan membantu penyebaran benih biji tumbuhan air. Acara yang ketiga yaitu Macrozoobenthos. Macrobenthos merupakan hewan benthos yang berukuran 1,6 mm atau lebih. Macrozoobenthos adalah organisme yang hidup pada dasar perairan dan merupakan bagian dari rantai makanan yang keberadaannya bergantung pada populasi organisme yang tingkatnya lebih rendah. Macrozoobenthos cukup besar peranannya dalam ekosistem perairan, yaitu menguraikan materi organik yang jatuh ke dasar perairan. Tujuan dari praktikum Macrozoobenthos yang pertama yaitu mampu menjelaskan tentang Macrozoobenthos yang ada di perairan. Yang kedua, mampu melakukan pengambilan sampel Macrozoobenthos. Yang ketiga, mampu melakukan identifikasi Macrozoobenthos. Yang keempat, mampu menghitung kepadatan, keanekaragaman, dan dominansi Macrozoobenthos berdasarkan data yang diperoleh. Yang kelima, mampu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi keberadaan dan jenis Macrozoobenthos di perairan. Alat dan bahan yang digunakan pada praktikum acara Macrozoobenthos yang pertama yaitu transek, yang kedua core sampler, yang ketiga cetok atau papan triplek, yang keempat saringan, yang kelima pinset, yang keenam baki, yang ketujuh botol, yang kedelapan label, yang ke-9 mikroskop, yang ke-10 block, yang ke-11 formalin, dan yang ke-12 adalah aquades. Cara kerja acara 3. Pada praktikum kali ini, kita menggunakan dua alat, yaitu transek berpatok dengan ukuran 30 x 30 cm dan core sampler dengan diameter 6 inci dan tinggi 30 cm. Pengambilan sampel menggunakan transek berpatok dilakukan dengan menempatkan transek pada substrat sungai. Transek berpatok ini biasa digunakan untuk perairan dengan aliran air sangat kecil. Setelah menempatkan transek pada substrat sungai, kemudian ambil Macrozoobenthos yang berada di dalam transek permukaan substrat menggunakan tangan dan masukkan ke dalam kantong sampel. Selanjutnya, pengambilan sampel menggunakan core sampler dilakukan dengan cara membenamkan core sampler pada substrat dengan kedalaman 10-20 cm. Core sampler ini biasa digunakan untuk substrat lunak dengan aliran air kecil. Setelah dibenamkan, kemudian angkat substrat yang ada di dalam core sampler dengan bantuan cetok atau dalam hal ini kita menggunakan papan triplek. Setelah itu, saring substrat menggunakan saringan berukuran 1 x 1 mm dan kita pilih serta tampung Macrobenthos yang tersaring pada kantong sampel. Hitung juga volume substrat yang terangkat dari core sampler. Macrozoobenthos yang telah terambil, kemudian kita bawa ke laboratorium untuk kita amati dan kita identifikasi. Untuk Macrozoobenthos dengan ukuran mikro, dapat kita amati dengan menggunakan bantuan mikroskop. Setelah itu, beri keterangan pada tabel pengamatan tentang fauna yang terambil tersebut, meliputi apakah hanya cangkang, atau hidup, atau masih berisi. Setelah itu, hitung kepadatan, indeks keragaman, dan indeks dominansinya dengan menggunakan rumus sebagai berikut.
Peran makrozoobentos di perairan. Makrozoobentos dapat dijadikan sebagai bioindikator perairan. Makrozoobentos merupakan komponen biotik yang memberikan gambaran tentang kualitas suatu perairan, misalnya sungai. Mereka merupakan organisme yang tinggal di dasar perairan, memiliki gerakan yang lambat, dan memiliki umur hidup yang cukup lama. Oleh karena itu, mereka mampu merespon kondisi kualitas perairan sungai dengan baik. Selain itu, makrobentos juga berperan pada proses mineralisasi dan daur ulang bahan organik, serta mereka juga berperan sebagai sumber makanan bagi organisme konsumen yang berada di tingkat trofik yang lebih tinggi. Acara yang keempat pada praktikum kali ini adalah acara perifiton. Apa sih perifiton itu? Perifiton adalah organisme yang dapat ditemukan di semua perairan, namun seringkali ditemukan di aliran sungai. Perifiton biasanya menempel pada lapisan kayu, batu, gulma, atau substrat yang berada di permukaan perairan lainnya. Jadi, perifiton itu adalah suatu organisme yang hidup menempel atau melekat pada permukaan benda yang ada di sungai seperti kayu, batang-batang tumbuhan air, dan sebagainya. Nah, tujuan dari praktikum ekologi perairan acara perifiton ini yaitu yang pertama, mahasiswa mampu melakukan sampling perifiton mikroalga, yang kedua, mampu mengidentifikasi perifiton mikroalga, yang ketiga, mampu menjelaskan peran penting perifiton di ekosistem perairan, dan yang keempat, mampu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi keberadaan perifiton di perairan. Pada acara perifiton kali ini, kita memerlukan beberapa alat dan bahan. Yang pertama itu adalah alat. Alat yang akan kita gunakan pada acara perifiton ini yaitu pisau cutter atau sikat, baki, botol sampel, mikroskop, kaca preparat, cover glass, dan pipet tetes. Dan bahan yang akan kita gunakan pada praktikum acara perifiton kali ini yaitu batu, aquades, formalin, dan lugol. Baik, untuk yang selanjutnya adalah cara kerja dari keberagaman dan juga kelimpahan perifiton. Untuk pengamatan keanekaragaman dan kelimpahan perifiton mikroalga, langkah-langkah yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu tuang aquades ke dalam botol sampel sebanyak 200 ml. Lalu ambil batu di perairan yang memiliki permukaan sangat licin. Lalu yang ketiga, letakkan batu di atas baki dan kerok bagian batu yang licin menggunakan pisau cutter seluas 3 cm x 3 cm. Selanjutnya, hasil kerokan batu dimasukkan ke dalam botol sampel yang telah berisi aquades. Lalu sampel perifiton di dalam botol diberi larutan lugol dan formalin sebagai pengawet. Dan jangan sampai terpapar dengan sinar cahaya matahari langsung. Lalu sampel dibawa ke laboratorium untuk diamati di bawah mikroskop. Kemudian pengamatan perifiton di bawah mikroskop dilakukan setidaknya 3 kali pengulangan untuk masing-masing stasiun dengan 20 lapang pandang. Lalu catatlah jenis perifiton yang ditemukan beserta jumlahnya, dan identifikasi perifiton dapat menggunakan buku identifikasi plankton dengan buat struktur komunitas berdasarkan data perifiton yang telah ditemukan dan diidentifikasi. Kemudian hitung nilai kelimpahan untuk masing-masing spesies maupun kelimpahan totalnya menggunakan rumus sebagai berikut. N sama dengan C kali 3AT kali VT per AC kali 3VS kali AS kali 3S. Perifiton memiliki peran sebagai suatu komunitas biotik yang tumbuh di substrat padat seperti batuan, tanah, atau permukaan organisme lain. Perifiton terdiri dari berbagai organisme mikroskopis seperti alga, bakteri, dan hewan kecil yang melekat pada substrat yang ada di perairan. Mereka ini memiliki peran penting dalam ekosistem air tawar dan lingkungan akuatik karena berperan dalam siklus nutrisi, produksi oksigen, dan menyediakan makanan bagi organisme lain dalam ekosistem air. Acara yang kelima yaitu ada kualitas air. Kualitas air mengacu pada seberapa baik atau buruk keadaan air dalam hal kebersihan, keamanan, dan kemampuannya memenuhi berbagai kebutuhan dan fungsi seperti konsumsi manusia, pertanian, industri, dan menjaga ekosistem air yang sehat. Kualitas air sangat penting karena berdampak langsung pada kesehatan manusia, keberlanjutan ekosistem perairan, dan berbagai aktivitas manusia.
Tujuan praktikum ini yang pertama yaitu mahasiswa mampu mengetahui kualitas air di wilayah perairan, dan yang kedua mahasiswa mampu mengetahui cara mengukur kualitas air. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu ada botol Winkler 250 ml, spuit, kertas pH, pipet tetes ketelitian 0,05 ml, water quality checker, Sacidix, larutan MnSO4, larutan KOHKI, larutan H2SO4, larutan Na2S2O3, labu Erlenmeyer, dan kertas HVS laminating. Cara kerja atau langkah yang diperlukan dalam melakukan pengukuran suhu. Yang pertama, termometer dengan satuan Celcius dicelupkan ke dalam badan air yang akan diteliti selama kurang lebih 10 menit dengan cara dipegang pada bagian talinya. Yang kedua, termometer kemudian diamati ketika posisi termometer masih berada di dalam air. Yang ketiga, lakukan pencatatan setelah skala menunjukkan angka yang konstan. Pengukuran kecerahan. Yang pertama, lempengan Sacidix diikat dengan tali lalu dimasukkan ke dalam air. Yang kedua, lakukan pengamatan pola sampai Sacidix tidak terlihat lagi pada kedalaman air tertentu dan catat hasilnya. Pengukuran bau air. Yang pertama, ambil sampel air yang akan diteliti dengan bantuan botol sampel yang terbuat dari gelas. Yang kedua, lakukan penentuan bau air sedini mungkin setelah sampel air diambil, tetapi bila tidak dapat dilakukan dengan langsung pembawaannya, maka sebaiknya simpan dalam kondisi dingin. Yang terakhir, periksa botol sampel secara organoleptik dengan bantuan hidung, minimal 5 orang, untuk menentukan apakah berbau spesifik atau tidak, dan bau yang tercium dicatat pula. Pengukuran warna air. Yang pertama, pengamatan warna air dilakukan dengan menggunakan organoleptik. Yang kedua, warna yang tampak dapat berupa coklat, merah, hitam, bening, dan sebagainya, dan hasilnya dicatat pula. Langkah yang perlu dilakukan pada pengukuran pH. Yang pertama, celupkan kertas pH ke dalam air. Yang kedua, samakan perubahan warna pada kertas dengan warna skala pH yang tercantum. Dan yang terakhir, dicatat hasilnya. Pengukuran oksigen terlarut atau DO. Ambil air menggunakan botol Winkler sebanyak 250 ml tanpa ada gelembung. Tambahkan berturut-turut larutan MnSO4 dan KOHKI masing-masing sebanyak 1 ml menggunakan spuit. Biarkan sesaat sampai endapan terbentuk. Tambahkan larutan H2SO4 pekat ke dalam botol lalu dikocok sampai endapan larut. Diambil sebanyak 100 ml dan pindahkan ke dalam labu Erlenmeyer. Titrasi dengan larutan Na2S2O3 sampai larutan berwarna kuning muda. Tambahkan 10 tetes indikator amilum hingga berwarna biru. Titrasi kembali dengan larutan Na2S2O3 sampai warna biru hilang. Titrasi duplo dan hasilnya di rata-rata. Dengan rumus perhitungannya yaitu ada DO sama dengan 1000/100 dikali P dikali Q dikali 8. Dengan P adalah volume larutan Na2S2O3, Q adalah normalitas larutan, dan 8 adalah bobot setara larutan.